Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para lender dana syariah. Ada berita baru per 15 Oktober 2025, pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Salah satu lender dana syariah Indonesia murka. Uang ratusan juta hanya ditawari ganti rugi 10%. Berikut isi beritanya. Konteks.co.id. Dana ratusan juta itu seharusnya menjadi tabungan pendidikan untuk putra sulungnya masuk perguruan tinggi tahun depan. Sarah bukan nama sebenarnya. Seorang ibu rumah tangga di Jakarta menaruh kepercayaan penuh saat menginvestasikannya di platform peer-to-peer lending dana syariah Indonesia. Keyakinannya berlipat ganda saat melihat wajah pasangan selebriti Dude Herlino dan Alyssa Soebandono, serta label syariah yang ditawari oleh Dewan Pengawas Syariah DPS dari MUI. Kini, keyakinan itu berganti menjadi kecemasan. Sejak Juni 2025, ia dan ratusan lender lainnya tak lagi bisa menarik dana mereka. Jangankan keuntungan, modal pokok saja tidak bisa ditarik. Setiap hari saya cek aplikasi, berharap ada keajaiban, ujar Sarah saat dihubungi pada Selasa 14 Oktober 2025. Kami percaya karena ini syariah dan ada artis terkenal. Rasanya seperti dihianati 2 kali. Kisah Sarah hanyalah puncak dari gunung es. Diperkirakan lebih dari 1.000 lender menjadi korban dalam kasus ini, dengan total dana yang tertahan ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah. Kejanggalan yang menumpuk masalah di DSI mulai tercium pada pertengahan tahun. Sejak Juni, fitur penarikan dana withdraw macet total. Upaya beberapa lender yang mendatangi kantor pusat tidak membuahkan hasil. Bahkan, kantor tersebut sudah tidak beroperasi sejak tanggal 10 Oktober 2025 lalu. Kepercayaan publik semakin terkikis saat pada bulan Agustus Dude Herlino dan Alyssa Soebandono tiba-tiba menghilang dari seluruh materi promosi DSI. Padahal peran mereka sebagai magnet kepercayaan sangat signifikan dalam menarik investor. Kejanggalan berlanjut di level korporasi. Sebuah akta perusahaan baru terbit pada 3 September yang mengubah susunan pemegang saham. Di saat yang sama, Ustadz Ifham Sholihin yang menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah mengaku telah mengundurkan diri. Pengunduran diri sebagai seorang pengawas syariah adalah bendera merah besar, mengindikasikan potensi adanya praktik internal yang tidak sejalan dengan prinsip yang seharusnya ia kawal. Puncaknya pada awal Oktober, para petinggi perusahaan termasuk kepala pemasaran, menjadi sulit dihubungi, melempar semua pertanyaan ke layanan pelanggan, customer service, yang ternyata merupakan pihak alih daya, outsourcing, dan tidak mengetahui akar masalah. Merasa buntu, para lender menempuh jalur resmi dengan membuat pengaduan ke otoritas jasa keuangan. Namun, harapan untuk mendapatkan perlindungan dari regulator berubah menjadi episode kekecewaan baru. Prosesnya digambarkan para korban seperti pingpong surat yang tak berujung. Setelah aduan dimasukkan, OJK meneruskannya ke DSI. DSI kemudian memberikan penawaran pengembalian dana yang dinilai tidak masuk akal. Salah satunya hanya 10% dari total dana. Aturannya, kita sebagai pengadu hanya bisa mengajukan keberatan 1 kali. Itu jebakannya. Jelas Budi. Lender lain yang mengalami kerugian ratusan juta. Setelah saya pakai hak keberatan saya, DSI malah menawarkan pengembalian yang lebih kecil dari tawaran pertama. Ini seperti mempermainkan kami. Ketika proses mediasi itu gagal, sistem OJK secara otomatis menyatakan sengketa tidak dapat diselesaikan dan mengarahkannya ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, LAPS SJK,
sebuah lembaga di luar OJK. Bagi para korban, ini adalah bentuk lepas tangan dari regulator yang seharusnya mengawasi secara ketat. Begitu pula dengan pihak Dana Syariah Indonesia. Panggilan telepon ke kantor dan email yang dikirimkan untuk meminta konfirmasi mengenai status dana para lender tidak mendapat tanggapan hingga berita ini diturunkan. Kini, para lender yang tersebar di seluruh Indonesia mulai mengorganisir diri melalui grup aplikasi Telegram. Mereka tengah menjajaki langkah hukum selanjutnya, termasuk kemungkinan mengajukan gugatan secara kolektif. Mereka berharap ada keadilan dan pertanggungjawaban dari perusahaan yang telah merenggut dana mereka, serta evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan yang gagal melindungi mereka.